Selamat datang di podcast Kotak Masuk. Kita sudah bekerja sama dengan Roof dan RCTI Plus. Dan kita juga bisa didengarkan di Spotify dan Apple Podcast. Kembangkan wawasan dengan canda. Selamat datang di podcast Kotak Masuk. Ini masih sama ya bumpernya kita terus ya kayak. Kita lagi tetap lagi nih masih di markas Komika. Masih di markas Comika. Dibantu dengan audio Soundlit. Ini mantap apa memang. Oke Bang, jadi ini kita kan udah hampir 6 bulan ya Bang bikin podcast. Aduh, kalau pacaran 6 bulan tuh udah gimana ini kayak? Harus ke bawah serius gak sih? Harus memutuskan Bang, serius atau tidak. Yes. Kita kan pengennya serius nih. Sementara kita juga kan masih ya merintis lah. Kayaknya kita perlu belajar nih sama yang sudah berpengalaman. Temen lo lagi jangan bilang nih. Teman gue lagi. Depok City lagi nih. Di Depok City lagi. Depok City, aduh ngeri-ngeri sedap nih Depok City nih. Kebetulan gue kenal sama Ray, host dari Asumsi Bersuara. Halo Ray. Halo nih, Bang Moses. Biasanya kita denger di channelnya Asumsi Bersuara, ini kita denger di channelnya Podcast Kotak Masuk. Yang baru didengerin satu kelas. Halo Bang Restu. Halo. Thank you loh udah diundang loh. Gue nggak terbiasa nih di interview orang malah. Justru itu Bang. Gue dari awal buat podcast ini nih, gue juga deg-degan. Niko bilang, Ses, gue tuh kenal sama Restu. Serius lo kenal nih? Lo kenalnya di mana sih sama Niko Bang Restu? Di kampus. Di kampus? Satu angkatan? Satu angkatan. Tapi kita sebenarnya pertemanannya mungkin nggak directly relate, cuman ada yang beririsan lah gitu. Cuman kalau Ray kan arahnya kan jurnalis gitu kan. Kajian. Tapi circle-nya hampir sama. Ada yang sama. Ada yang beririsan. Ya? Dulu gue ilmu ekonomi kan, lu akuntansi. Oh, ya. Satu fakultas tapi beda jurusan. Beda jurusan. Yes. Menarik ini. Tapi Bang Restu udah berapa lama sih Bang di Asumsi Bang? Gue jadi sebenarnya gue bukan kerja di Asumsi. Oh, lu bukan di Asumsinya? Enggak, jadi gue jadi hostnya aja untuk Asumsi Bersuara. Itu mulai dari 2019 awal ya. 2019 awal. Jadi berarti udah 3 tahunan lah. 3 tahunan sekarang. Itu gimana? Awal cerita sampai lu bisa jadi host tuh boleh diceritain gak tuh? Nah dulu tuh gue iseng-iseng nih bikin podcast sendiri. Oh ada di Spotify ada. Gak laku tapi tapi ada lah. Ada lah yang dengerin ada gitu. Monolog gitu lah. Jadi misalnya ada isu apa terus gue bahas aja gitu pendapat gue gitu. Awalnya cuman gitu doang. Nah terus gue lupa kapan. Gue inget si Pange bikin Pangeran Mingguan kan. Pangeran Siaran dia bikin yang kayak dia interview orang gitu Pangeran Mingguan. Terus gue tuh dari dulu suka dengerin podcast, bahkan kayak jauh sebelum di Indonesia tuh meledak. Jadi kayak gue udah seneng lah dengerin gitu podcast luar. Terus gue makanya itu juga kenapa gue iseng bikin sendiri gitu kan. Nah terus gue reply tweetnya Pange apa ya, lu kenapa nggak sediakan ini di audio format juga gitu, karena gue misalnya lagi di Gojek gitu kan, gue nggak seneng sambil nonton YouTube dong, gue senengnya dengerin suara doang gitu kan sambil, karena toh itu kan cuma interview gitu kan. Gue mikirnya kenapa nggak lu bikin yang suara aja gitu. Terus dia malah nembak gue, gimana kalau lu yang bikin? Langsung. Gimana kalau lu aja gitu. Jadi kita ngobrol yuk gitu. Akhirnya gue ngobrol sama dia, terus ya kita ngobrolin nih mau kayak gimana. Oh ya udah gue bantu jadi host di Asumsi Bersuara gitu. Jadi sebelumnya tapi udah kenal orang. Sama Pange sebelumnya? Udah kenal. Oh sebenarnya udah kenal. Ini Pangeran Siahaan ya? Pangeran Siahaan ya, betul. Mungkin banyak yang gak tahu kan siapa ya. Iya. Sorry kurang jelas. Iya, jadi waktu itu ya udah gue ngobrol sama dia, terus oh ya udah kita coba aja dulu. Coba aja sekali 2 kali kita lihat kayak gimana gitu. Terus ya ternyata seru juga ya. Gitu. Dan lu di selama 3 tahun ini Bang, berarti itu setiap minggu 1 episode kan ya? Iya enggak, ya hampir setiap minggu lah, hampir setiap minggu. Berarti jadi gue 150 ya mungkin lo ya? Kurang lebih ya gue sebisa mungkin seminggu sekali. Sebisa mungkin. Cuman ya adalah kadang-kadang yang enggak, yang kalau misalnya lagi nggak ada topik yang menarik di minggu itu, atau misalnya lagi nggak ada narasumber yang bisa nih gitu untuk topik yang lagi rame, ya kita kadang-kadang kita skip gitu, karena gue nggak mau maksain juga gitu kalau memang nggak ada yang menarik. Sama narasumbernya juga nggak dapet ya. Iya sih, ya udah cuman hampir tiap minggu lah gitu. Gila.
Gimana? Itu lo ada tim sendiri nggak atau boleh di-sharing nggak? Oh ya, jadi dari Asumsi tuh ada 2 orang lah ya yang bantuin. Jadi mereka nggak cuma ngurusin podcast, obviously mereka ngurusin macam-macam lagi. Cuman mereka bantuin gua, ada yang bantu buat riset, sama ada yang bantu buat kayak produsernya gitu lah. Jadi kayak ya supaya ketika rekaman dia yang bantu urusin gitu. Tekniknya segala macam Yes, gitu. kadang-kadang juga mereka bisa bantu kontak narasumber gitu. Tapi banyak juga yang gue hubungin sendiri. Biasanya sih gue langsung DM aja gitu di Twitter kayak lo mau jadi narasumber. Oh jadi lo yang kontak sendiri? Kadang-kadang gue kebanyakan malah. Kebanyakan gue kontak sendiri. Ayo deh berani nge-DM orang nih kita nih. Tuh cowok-cowok doang yang nge-DM, gak cewek. Gue juga nge-DM Restu sih. Gue nge-DM dia kan. Oh jadi kita dimulai dari ya inisiatif dulu ya Bang. Iya. Biasanya sih seiring berjalannya waktu gitu. Lebih mudah lagi gitu untuk orang jadinya mau buat diajak gitu. Biasanya gitu, gue udah pernah interview si A nih gitu. Jadi kayak ada kredibilitas gitu. Jadi misalnya nanti lu kan tadi abis interview Febri nih. Nah itu lu bisa bilang sebelumnya gue udah interview Febri nih. Ntar orang jadi oh ya udah gue juga mau deh gitu. Gue tahu yang lu pikirkan. Kita habis interview Restu. Kita sebenarnya pansos kalau bahasa zaman sekarang. Tapi Bang di awal-awal nih Asumsi nih ya. Itu pendengarnya tuh di berapa play sih kalau boleh tahu Bang? Awal-awalnya? Awal-awalnya gue udah lupa sih, udah lama ya. Tapi kira-kira ya di ribuan lah, ribuan sampai belasan ribu kalau lagi episode yang bagus. Dengan narasumber yang juga biasanya yang matter sih narasumber siapa gitu. Jadi yang lebih yang lebih bawa orang lah gitu. Biasanya kayak narasumber kan biasanya pasti akan ngepublikasiin juga kan, dia pasti akan nge-tweet juga atau gimana bahwa gue abis masuk di sini gitu. Terus orang-orang yang follow dia bakal dengerin gitu. Jadi biasanya banyak yang kayak begitu gitu. Gue juga pertama kali denger podcastnya Ray ini waktu sama Pak Faisal Basri sih. Karena emang ya dua-duanya gue mengikuti kan. Terus ya dari situ gue mulai ternyata ada ya Asumsi Bersuara. Karena sebelumnya kan kita kan nggak tahu kan referensi podcast kecuali ada yang mempromokan atau ada yang nge-share gitu kan. Nah begitu tahu Ray ada obrol sama Pak Faisal Basri, baru gue follow terus ternyata banyak juga konten-konten yang bagus gitu. Itu yang paling yang pertama kali gue sama Bang Faisal itu yang paling banyak didengerin. Itu dapetnya gimana tuh Pak Faisal Basri kan yang lumayan inilah ya. Cukup lu DM juga itu. Kalau Bang Faisal gue lupa apa gue yang nge-DM ya atau tim Asumsinya gitu. Tapi dia sangat welcome untuk di interview, untuk ngobrol soal ekonomi gitu-gitu. Dia kayaknya emang seneng sih buat ini sharing buat sharing segala macam. Itu sampai ketemu lo face to face gitu ya? Yang pertama ketemu. Jadi yang pertama jadi sejak Covid kita udah nggak pernah lagi rekaman face to face kan. Semuanya via Zoom. Nah, dulu yang pertama ketemuan sih. Jadi dia datang gitu ke studio Box to Box. Anjir. Kita udah bener rekamannya di Box to Box kemarin. Sekarang di Markas Komika. Undangannya udah bener. Tinggal Bu Sri Mulyani kali ini kan. Biar viral gitu loh. Itu juga gue impian tuh. Itu impian juga tuh. Iya. Karena ya gue percaya sama Niko nih ya. Kita kan juga awalnya kan masih iseng-iseng kan dengerin podcast ya, coba buat yuk. Tapi dengan gaya yang berbeda. Karena kan kalau kita ngomongin tentang obrolan tongkrongan udah banyak di podcast ya kan. Tapi coba deh yang ada wawasannya dikit biar orang kenapa namanya podcast Kotak Masuk biar dapat insight nih besoknya nih ketika di kantor kayak gue sama Niko kadang-kadang kalau jadi BD gitu ya. Kok lu tahu sih isu ini? Iya Pak, saya dengerin di podcast ya. Agak-agak milenial tipis ya kan. Aduh. Nah, gue sekarang pengen belajar nih sama lu Ray pada saat misalnya lu nge-planning podcast gitu ya. Itu gimana cara lu ngaturnya gitu? Maksudnya apakah tadi tuh ya, gue mau lihat dulu nih ada berita apa nih sekarang gitu, atau gimana tuh? Mungkin yang rada bikin gue itu lebih kita agak lebih sulitnya itu adalah karena kita biasanya ngincar berita yang lagi rame gitu. Ada momentumnya ya? Jadi biasanya kita cari yang lagi rame itu apa. Jadi kita nggak bisa kayak ngeplan 2 bulan ke depan minggu ini gue bahas apa itu kita nggak bisa karena yang banyak podcast lain kan kayak begitu kan karena mungkin memang lu bahasannya bisa evergreen gitu. Nah kalau gue lebih seneng
kita bahas yang lagi hits nih, lagi rame gitu. Tiba-tiba lagi ada perang, ya udah kita bahas tentang perang. Ya itu gue menarik tuh kemarin tuh yang Ukraina Rusia ya. Ada apa, klik dari mana tuh? Pokoknya ada satu website atau apa yang dia ngebahas itu nih. Dan jadi narasumbernya Bang Reyes tuh kan itu kan. Iya, ini kan si Angga itu dari Jatosin Tweet Militer gitu. Ya biasanya kayak gitu lagi rame apa kita usahain untuk bahas yang lagi rame. Betul. Karena di satu sisi juga orang kan lagi pengen tahu tentang isu yang lagi rame gitu. Jadi satu kesulitannya itu kita nggak bisa yang kayak jauh-jauh hari ke depan. Kecuali misalnya ada satu narasumber yang kita pengen banget nih interview dia, ternyata bisanya bulan depan, ya udah kita kondisikan. Tapi jarang, biasanya kita udah yang lagi rame dulu. Nah terus ketika misalnya kita udah punya nih isunya, udah dapet narasumbernya gitu ya, biasanya gue akan riset gitu. Jadi gue dibantu tadi sama ada tim di Asumsi. Biasanya mereka bantu clippingin berita gitu. Karena memang Asumsi kan sebenarnya kan media kan. Media ya. Jadi mereka bantu clippingin berita, ada apa aja sih yang penting. Jadi biasanya gue baca-baca dari situ, terus habis itu juga browsing sendiri, lihat-lihat itu terus segala macam. Nah baru habis itu gue bikin kayak list pertanyaan lah gitu. Gue mau nanya apa aja sih. Biasanya gue lebihin nih, misalnya kayak kira-kira sejam tuh biasanya berapa pertanyaan sih gitu. Misalnya 8 gitu. Gue biasanya siapin 12 gitu. Just in case. Misalnya kan kadang-kadang ada yang narasumbernya ngomongnya nggak terlalu panjang gitu. Biar gue bisa selalu ada yang dibahas. Tapi biasanya gue selalu udah siapin tuh 8 sampai 12 pertanyaan gitu. Untuk kira-kira gue mau bahas apa aja. Terus biasanya gue udah ada gambaran nih. Misalnya gue udah pernah baca-baca si narasumbernya berpendapat gimana. Jadi kan gue udah kebayang nih kayaknya dia kira-kira bakal jawabnya ke arah sini. Terus kira-kira gue harus follow up apa nih. Karena gue biasanya selalu memposisikan pendengar kita itu awam gitu. Jadi kayak gue selalu minta ke narasumbernya kayak ini lu ngomong sama orang yang awam nih gitu. Lu tolong jelaskan dengan semudah mungkin gitu. Jadi kadang-kadang gue memang mulai pasti dari yang kayak basicnya banget, apa sih yang sedang terjadi atau apa. Nah terus dari situ baru diperdalam gitu. Kira-kira kalau dia ada omongan apa, gue bisa minta dielaborate lebih jauh atau apa gitu. Dan gue selalu kalau dengerin Asumsi ya nih kayak, lo tau di last questionnya Bang Reyes tuh kayak gimana? Ada nggak yang belum disampaikan ke pendengar? Itu selalu ada tuh. Lo dapet maksudnya tekniknya kan Bang? Maksudnya kan lo dengan mungkin 100 episode lebih, lo kenapa menanyakan selalu pertanyaan terakhir lo itu tuh Bang? Itu nggak sengaja sih di awal. Nggak sengaja ya? Mungkin di beberapa episode pertama gue kehabisan pertanyaan gitu. Terus gue improvisasi. Terus gue tanya itu. Terus habis itu gue ingetnya yang dibahas habis itu ternyata menarik gitu. Iya, selalu loh. Iya kan? Ternyata emang berarti selalu ada nih hal yang gue miss gitu kan. Hal yang gue miss kita belum sempat bahas tapi penting ternyata gitu. Makanya gue selalu nanya, ada nggak nih yang dari tadi belum kita sentuh gitu. Ternyata biasanya tuh selalu ada gitu. Biasanya narasumbernya selalu kayak kayak gue pengen ngomongin soal ini juga. Kayak penting juga buat gue bahas ini gitu. Jadi ya udah akhirnya gue selalu pakai itu terakhir ya, supaya satu kalau misalnya ada yang miss dia bisa sampein. Dua biasanya akan dipakai buat di reiterate lagi ya, gue ulang yang penting-pentingnya, simpulannya apa gitu. Biasanya suka kayak gitu dan itu ya bagus juga gitu. Enak nih kalau ada kayak gini tuh jadinya nancep gitu karena kan lo interview orang kayak kemarin yang contoh yang Ukraina Rusia ya, yang gue langsung nempel tuh nggak, logistik militer men. Jadi narasumbernya ngomongin logistik militer dan memang nggak dielaborate secara dalam, tapi gue langsung browsing sendiri dan memang benar itu sebagai kata kuncinya gitu loh. Dan apa yang kita dengar dari podcast kan kita kan bukan menghafal semua pembicaraan, tapi lo dapat insight apa dari pembicaraan itu kan, dan apa yang lo bisa lo bawa di kehidupan lo gitu loh. Dan Nick, lo sebagai temennya dia nih ya kan. Apa nih? Nah ya dong, kalau lo misalnya jadi narasumbernya Bang Reyes tuh lo mau ngomongin apa nih? Gua tembak lo sekarang. Harus ini dong, reciprocal. Emangnya yang diketik di sini kita tanya belum tentu. Kunjungan balasan. Nah, kalau lo nih kira-kira lo mau jadi narasumber apa nih? Tergantung ini yang lagi berkembang apa kan, isunya kan. Karena kan kalau memang Asumsi kan memang secara genrenya kan ke media yang terbaru apa nih yang terupdate gitu kan. Jadi ya apa yang terbaru terupdate? Mungkin ya IPO, bukan IPO, laporan keuangan Bukalapak
yang ternyata ada unrealized gain mungkin. Jadi dari perspektif gua mungkin yang pengalaman akuntansi atau business development bisa. Gimana sih sebenarnya sebagai seorang investor? Misalnya ya Bang ya. Bisa. Tembakannya mantep banget nih. Iya dong. Kan sebagai teman ya kan mestinya kan udah dapat chemistry-nya kan. Bisa. Iya kita soalnya sebenarnya nggak menutup topiknya harus tentang apa gitu. Enggak sih. Yang current affairs aja lah. Current affairs lagi rame apa. Kita pernah bahas olahraga juga kok by the way. Kayak misalnya waktu itu yang soal doping ya. Oke. Soal bukan doping sih. Apa sih yang WADA ya larangan untuk mengibarkan bendera pas Olimpiade. Ya. Itu kita bahas olahraga juga pernah gitu. Jadi nggak harus yang kayak berat-berat. Ya itu berat juga sih. Cuman maksudnya itu tadi kalau untuk pendengar-pendengar yang kayak kita nih udah nggak sempat baca koran, lu cukup dengerin kayak Asumsi, mungkin CNN atau nggak BBC ya kan. Lu dapat insight-nya. Abis itu ketika lo di ngobrol sama high level management atau nggak teman-teman lo nggak kuper gitu loh. Iya. Kalau gue sih dengerin podcast itu ya karena di jalan kan terutama dulu ya waktu masih. Dan sekarang kayaknya bakal begitu juga. Sekarang bakal balik lagi. Sekarang bakal balik lagi. Dulu ya gue sering banget dengerin tuh ya di mobil gitu atau di Gojek gitu kan lagi di ojek lu dengerin jadi lu at least waktu lu nggak hilang gitu. Karena kalau nonton kan kalau lagi di belakang ojek kan agak susah ya. Gitu. Jadi dulu gue biasanya kayak gitu. Jadi ada inilah nggak sempet baca, nggak sempet apa bisa dengerin podcast mana gitu. Nah kalau dari lo sendiri nih sekarang lihat industri podcast dari yang dulu orang jarang gitu ya, segmented, terus mulai diperkenalkan dengan adanya YouTube juga, dengan adanya artis-artis atau public figure lah. Better sebenarnya kalau bikin podcast itu di yang audio atau harus ada videonya juga sebenarnya? Waduh, pertanyaan berat nih. Kalau gue ngeliatnya mungkin dua apa ya? Ya tergantung target marketnya aja sih. Niche-nya kayak gimana gitu. Dan juga apa ya? Kalau video tuh gue yakin sebenarnya ideally ada di semua gitu. Ideally omnipresent kan nggak susah kan. Jadi kalau misalnya lo rekam videonya juga, terus soundnya lo taruh di Spotify kan bisa aja juga. Cuman kebetulan gue enggak sih. Kita suara aja gitu. Cuman kayaknya ya why not gitu. Kalau misalnya emang lo ada resourcesnya buat punya studio yang cakep gitu. Kayak studionya yang berotot. Iya kan bagus studionya. Jorogen bagus. Dan kayak kalau studio komika kan sebenarnya bagus. Kalau kita mau buat kayak video muka kita yang berlayar ini gue harus rapi-rapi ya kan. Tapi kalau Bang Arya itu kan dari 2019 nih. Hampir 3 tahun ya. Dan mungkin nih last question dari gue nih. Bakal masih booming gak sih Bang 2 tahun atau 3 tahun lagi podcast ini? Nah, gue nggak tahu. Ya. Tapi Asumsi tetap masih terus nih. Kayaknya masih terus. Lebih karena gue emang enjoy doing it aja sih. Jadi di satu sisi, gue lihat pendengarnya akan selalu ada. Pendengarnya akan selalu ada. In terms of monetization-nya juga udah mulai. Udah ya sebenarnya bukan udah mulai, udah dari beberapa tahun lah udah ada aja gitu orang yang mau bisa support untuk kasih sponsorship ya paid content atau apa itu udah mulai ada juga. Jadi kayaknya sih bagus-bagus aja. Cuman apakah industrinya akan grow seperti apa gitu kan? Apakah udah mature? Itu gue nggak tahu, nggak bisa komen sih sejujurnya. Belum lihat datanya lebih jauh lagi gitu. Industri reportnya mungkin bukan orang yang tepat gue. Tapi kita udah dapat ibaratnya ini kan tetap masih banyak didengerin kan. Jadi kita nggak usah takut misalnya gini untuk pendengar podcast Kotak Masuk yang kami sangat berterima kasih walaupun kalian satu kelas mendengarkan kami ya kan. Tetapi itu yang ngebuat gua sama Niko sebenarnya Bang dengan berapapun angkanya seenggak-enggaknya ini ada yang dengerin. Bukan 0 gitu loh. Kalau 0 berarti wah gue salah nih. Dan as long as you guys enjoy doing it gitu, lu ngobrol sama orang-orang baru, lu sendiri dapat sesuatu kan good enough juga sebenarnya. Ini kan media yang berbeda Bang. Kalau dulu kan kita sebenarnya kan juga melakukan hal yang sama kan, diskusi lewat telepon gitu. Lama kok diskusi sama dia. Lama banget. Bisa 1,5 jam, bisa 2 jam gitu. Terus kita pikir ya, kenapa kita nggak bawa ini ke podcast gitu kan, biar banyak orang juga yang denger. Plus ya ngundang orang-orang yang menurut kita juga bisa ngasih insight gitu kan.
Itu menarik sih dan gue mau ngikutin GBR tuh Bang. Ada nggak yang bisa disampaikan Bang? Tips buat gue sama Niko nih terakhir nih misalnya kan. Buat gue, Bang Moses sama yang lain kita kan baru pendengar 2022 ya. Iya. 2022 ya. Biar bertahan nih Bang, biar kontennya ada terus nih kayak Abang kan seminggu sekali. Ada nggak tips Bang buat kita Bang? Biar keren-keren dikit gitu loh. Ada. Gimana Bang? Intinya jangan jangan kayak dalam beberapa episode kan. Saya dari tadi gue denger kayak pendengarnya sekelas gitu. Lu jangan kayak ternyata dikit nih yang dengerin terus ya udah gitu. Biasanya sih orang 10-20 episode dulu gitu. Lu hajar aja dulu, hantem aja dulu gitu. 10-20 episode gitu kan. Nanti karena gini misalnya gue nemuin baru pertama kali nih misalnya nemuin podcast Kotak Masuk di Spotify gitu. Gue akan lihat kan nih episodenya tentang apa aja sih gitu. Kalau misalnya ternyata baru 3 gitu kan, terus ya udah nanti dulu deh gitu. Gue belum yakin juga ini kira-kira menarik apa enggak gitu. Bisa aja kayak gitu kan. Rasanya daging banget gak? Jadi jalanin aja dulu. Nanti misalnya udah 20 gitu kan, ada orang yang baru lihat nih misalnya masuk ke page-nya di Spotify terus sebelumnya pernah bahas ini, menarik nih gue subscribe deh gitu. Jadi konsisten. Iya, konsisten aja dulu gitu. Hajar aja dulu, konsisten dulu. Dan ya itu juga benar sih. Ya usahain aja misalnya seminggu sekali ataupun gak seminggu sekali, yang penting tahu gitu orang expect new episode kapan gitu. Kalau gue selalu ngusahain setiap hari Selasa, cuman kadang-kadang nggak kejadian gitu. Kadang-kadang misalnya baru bisa tapingnya Rabu gitu, jadi akhirnya nggak rilis Selasa. Tapi gue bisa selalu expect new episode setiap Selasa gitu misalnya. Jadi ya coba aja dulu gitu, 20, 30, ya setengah tahun, setahun coba aja, nggak nanti baru dari situ lo evaluasi lagi gitu. Thank you. Siap banget. Keren. Thank you banget nih Ray buat masukannya nih Ray. Thank you loh udah diundang nih. Tenang Bang, masih ada episode lagi. Satu lagi. Oke. Thank you pendengar podcast Kotak Masuk. Thank you Bang Restu. Thank you Ray. Episode ini. Thank you. Bang Moses, sampai ketemu di episode selanjutnya.